Selamat malam teman-teman. Hari ini akan kembali hadir live sharing ilmu bareng FPB. Oke, sebentar ya. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat malam. Kembali lagi bersama aku Paula Jati di program Sharing Ilmu bareng FPB. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah memasuki masa kuliah. Ini sudah minggu keberapa ya teman-teman ya? Sudah memasuki minggu kedua dan akan menuju minggu ketiga. Pastinya udah mau masuk semester baru, hari baru, tentunya harus dengan semangat yang baru juga ya. Jadi semangat di semester ganjil ini, walaupun mungkin tugas-tugasnya udah mulai numpuk nih teman-teman. Nah, yuk kita sama-sama kerjakan dari sekarang, selesaikan dari sekarang supaya kita juga bisa mengatur diri kita dan waktu kita. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Hai. Oke. Aku mau ini deh. Mau dada-dadain dulu gitu kali ya. Oke, halo Kak Loisa, Kak Bintang, ada siapa lagi nih? Ada Kak Yulieta, ada mana lagi tadi? Oke, ada. Oke, dan teman-teman yang lainnya. Teman-teman, kalau misalkan kalian melihat postingan dari FPB UAJ, ada poster ya, sharing ilmu bareng FPB malam hari ini bersama dengan narasumber kita dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, apa ya yang akan kita gali nanti, karena informasi yang aku dapatkan nih teman-teman, narasumber kita malam hari ini tuh seorang apa ya, berprestasi iya, aktif di berbagai macam keorganisasian juga iya, terus juga berprestasi udah pasti ya, karena beliau mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan di Unikat Atmajaya. Nah, mungkin daripada aku yang harus bacain siapa narasumbernya, angkatan berapa, mungkin kita langsung undang aja narasumbernya ya. Aku mau langsung undang narasumbernya terlebih dahulu. Halo. Halo, Halo. Hai, Vera, baik apa Kak. kabar? Baik Kak. Udah masuk-masuk Oke. kuliah aja nih ya. Suara aku terdengar dengan jelas gak di tempat kamu? Terdengar kan? Oke, aman ya? Aman-aman. Oke, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, Vera. Oke, silahkan Oke, memperkenalkan diri kamu ke teman-teman FPB. oke. Silahkan. Thank you Kak. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Drosera Yulrice Demeto. Biasa saya dipanggil Sera. Terus saya dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2019. Saya kuliah di kampus BSD. Oke, halo Vera. Nah, Hai teman-teman, Kak semua. udah perkenalan ya. Panggilannya Vera ya, supaya kita Iya, lebih iya, akrab gitu, lebih akrab, terus dan lebih nyaman lah ya gitu. iya benar. Oke, Vera, lagi di mana kamu? Aku sekarang lagi di asrama Kak, di asrama BSD. Oke, oke, berarti kamu menetap di dormitori ya? Iya benar, di dormitorinya. Oke, berarti menetap di dormitori dan ini kelihatan rapi banget, udah siap banget ya untuk sharing bareng dengan teman-teman sobat FBB semua nih. Aku juga nggak sabar Benar untuk banget. menggali apa ya, informasi, menggali-gali diri kamu yang katanya kamu nih juga cukup berprestasi nih, Waduh, asik. Oke, Sera, puji Tuhan dengan kabar yang baik ya.
Puji Tuhan, baik, Kak. Oke. Kesibukannya sekarang ini selain menjadi mahasiswa di semester ganjil ini apa sih? Asik. Yang pertama itu selain jadi mahasiswa, aku juga ikut dari program organisasi mahasiswa tingkat prodi Oke. yaitu HMPS PBI. Terus di asrama juga biasanya ada beberapa kegiatan yang diadakan oleh asrama sendiri, sama dari gereja aku juga ada beberapa kegiatan yang aku ikuti. Oke, ini berarti bener ya informasi yang aku dapatkan kalau Sera ini tuh anaknya aktif gak bisa diem ya. Terbukti Waduh, ya enggak ikut tuh, Kak. kegiatan organisasi, kuliah juga, terus tadi bilang kalau ikut kegiatan di gereja. Nah, mungkin sebelum kita lanjut Sera, aku mau kasih tahu ke teman-teman semuanya di sini kalau misalkan mau memberikan pertanyaan, terus pernyataan juga mungkin, Sera yang bener sih masa kuliahnya seperti itu misalkan. Atau mau ikut sharing nih bareng sama Sarah, boleh langsung aja tulis di kolom komentar ya, biar nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, bisa dijawab langsung oleh Sarah. Oke ya, teman-teman. Oke, Sarah, nih tadi karena kamu bilang kamu nih ikut organisasi iya, ikut kegiatan gereja iya. Hmm, sekarang ini menjadi mahasiswa, gimana tuh ngatur waktu kamu Waduh. gitu kan? Iya bener, ya semester ini lumayan berat sih karena masih Oke. offline online juga kan Kak. Mm-mm. Terus kayak udah masuk semester 5 udah banyak, ya lumayan udah banyak tugas. Oke. Terus dari organisasi juga banyak kegiatan yang dijalani jadi harus kayak rapat-rapat gitu Kak. Ya Oke. paling kalau ada tugas-tugas dari kampus aku biasanya selesaiin tugas dulu, Hmm. terus atau enggak bareng teman-teman dari prodi aku ngerjain tugasnya bareng, selesaiin tugas, Oke. selanjutnya baru aku kayak ngerjain yang lain kayak dari Hmm. ormawa atau dari gereja, seperti itu Kak. Oke, ini memang nggak kebayang ya betapa sibuknya kamu. Memang kalau udah mau masuk ke semester-semester katanya ini, konon katanya nih teman-teman, nggak tahu ya teman-teman FPB lain ini merasa seperti itu atau tidak gitu. Udah makin ke atas, makin berat juga, makin capek juga. Tapi Bener. dengan segala mungkin ada lah ya keluh kesah kamu, capek kamu, tapi kamu tetap mau menyempatkan mengabdikan diri kamu di HMPS PBI berarti ya, bener kan ya? Iya bener Kak. Oke, eh tadi kamu juga sempat cerita, oke sebelum aku lanjut, kamu di HMPS PBI ini sebagai apa tuh kalau boleh tahu? Oh iya, aku di HMPSPB ini aku sebagai divisi penelitian ilmiah. Jadi kayak ada Oke. kegiatan-kegiatan seminar atau webinar atau Heeh. workshop, itu aku dan dua teman aku lagi yang tanganin buat Heeh. acaranya, Hmm. nyusun rapatnya, sama nanti pada kegiatan hari hanya gitu kan. Oke, berarti menyinggung juga lah ya tentang acara-acara yang bertemakan dengan pendidikan, terlebih yang bahasa Inggris ya. Betul nggak tuh? Bener kan, bener banget. Oke, ini menarik ya. Sebelum kita lanjut lebih dalam tentang proses kuliah Sera dan juga tadi tuh HMPS PBI. Oke, tadi kamu bilang aktif ikut kegiatan dari gereja tuh. Berarti itu kegiatannya offline kah atau online? Kegiatannya untuk sementara waktu sih masih online Kak. Jadi kayak Oke. ibadah hari Minggunya masih online, terus kayak ada Mm-mm. kegiatan-kegiatan unsurnya gitu juga masih online. Oke, berarti semuanya masih serba online ya dari Iya jarak benar, jauh ya? iya Semuanya benar, jarak jauh. Oke. Memang nih kalau masa pandemi kayak gini teman-teman ya semuanya tuh serba jarak jauh aja rasanya jadi pengen deket gitu ya. Oke. Oke, Sarah. Eh, semester 5 berarti ya kurang lebih udah 2 tahun lah ya. 2 tahun kuliah di Atmajaya, di FPB dan juga di PBI. Hmm, gimana tuh suka duka kamu menjadi mahasiswi PBI? asik. Suka dukanya ini sukanya dulu ya. Oke, Kalau sukanya, silahkan. oke Kak. Kalau sukanya itu ya kayak bisa dapat ilmu yang wah, kayak luar biasa banget tuh dari PBI. Bukan ilmu hanya dari akademik juga, tapi non akademik. Terus kayak dapat banyak teman, kayak ikut kegiatan atau acara-acara
dari organisasi tuh dapat banyak teman, terus kayak bisa kerjasama nih, kayak kerja tugas, kerjasama bareng teman-teman. Jadi kayak wawasannya tidak dari diri aku sendiri, tapi aku juga dapat wawasan dari luar gitu. Oke, kalau itu tadi sukanya, betul Iya, ya? Kalau dukanya ada nggak sih? waduh, kalau dukanya nih, kalau dukanya yang paling sih tugas ya. Waduh, tugas tuh lumayan tuh. Emang ya, mahasiswa nih problemnya tugas nih ya. Iya bener, tugas. Oke. Tapi bisa di manage sih, cuma tugasnya ya lumayan lumayan banyak ya. Apalagi ke Oh, semester oke. ini udah lumayan kayak fokus sama tugas, sama kayak udah mau persiapan praktik juga kan Kak. Sama Mm-mm. selain thesis itu juga harus kayak persiapan untuk rapat atau acara-acara untuk kormawa, dan juga kegiatan-kegiatan di dormitory juga ada yang diadakan gitu Kak. Oke. Kalau misalkan dukanya itu menyinggung dengan tugas nih, Sarah. Kenapa kamu menganggap tugas-tugas kuliah ini masuk ke dalam kategori dukanya? Apakah memang tugasnya itu sangatlah susah untuk dikerjakan, atau tugasnya itu sulit dikerjakan karena kamu harus membagi waktu kamu gitu? Sebenarnya sih lebih ke membagi waktu ya Kak, soalnya kayak dari kegiatan-kegiatan kan banyak tuh. Terus kalau udah dapat tugas harus benar-benar kerjain tugasnya dulu daripada tunggu deadline gitu kan ya Kak. Hmm, Terus harus manage waktu sama ya sama oke. kayak rapat-rapat gitu. Kadang agak Hmm, susah juga tuh Kak. oke. Karena memang kalau misalkan online ini ada aja gitu ya kegiatan yang Iya, bentrok terus kita harus ikut berbarengan karena aku bener, pribadi bener. pernah mengalami hal yang serupa gitu. Jadi hari yang sama, jam yang sama, rapatnya pun juga oke, ini dengan dua yang berbeda Berbarengan. harus harus berbarengan itu kan memang ya menjadi salah satu dukanya kali ya karena kita Iya, fokus kita jadi akhirnya kebelah gitu ya. Jadi iya ini kebagi bener. memang dirasakan banyak mahasiswa termasuk kamu juga ya. Iya bener-bener. Oke. Tapi selain Kalau itu kan tadi, Hah? dukanya tuh kayak selama hampir 2 tahun nih kan udah online kan ya Kak. Jadi kayak Heeh, belum belum pernah ketemu teman-teman gitu. Kemarin sempat ketemu sih, tapi heeh. kayak jarang banget ketemu. Tiap hari cuma online, Oke. ketemunya online. Jadi ya lumayan sedih juga Oke. sih. Nggak ketemu dosen-dosen Iya. juga tuh. Ya, memang itu sih ya, memang tuh problem kita selama ini tuh ya, sedihnya ya nggak ketemu temen. Itu kan Iya akhirnya membuat bener. kita bosan ya. Kalau mungkin, aku nggak kebayang sih kalau misalkan kamu kan menetap di dormitory saat ini gitu. Yang mungkin temennya ya itu lagi pas buka pintu, ya dia lagi gitu kan. Ya lu lagi gitu misalkan. Itu kan kayak, ya ampun dia lagi gitu kan. Jadi nggak ketemu dosen juga ya. Tapi ya Iya di bener. satu sisi itu juga hal yang membahagiakan ya, walaupun di situasi sulit seperti ini pun akhirnya kamu masih ada teman-teman yang juga akhirnya merangkul kamu gitu kan. Iya bener-bener. Oke, kalau tadi itu kita ngomongin apa namanya suka duka kamu nih selama menjadi mahasiswa PBE. Mungkin kita udah terlalu jauh tadi langsung nanya suka duka gitu kan. Nah, yang informasi yang aku dapat nih, Sarah, kalau kamu ini adalah penerima beasiswa SOP atau beasiswa siswa unggul Papua. Bener nggak? Betul Iya ya? bener. Iya bener-bener. Oke, penerima beasiswa apa nih? Beasiswa siswa unggul Papua. Nih, ada kata-kata unggulnya nih. Ini yang akhirnya, wow, ini aku berhadapan dengan siapa ya? Nanti aku mau ngomong Waduh. apa nih gitu ya. Aduh, deg-degan sendiri nih gitu kan. Oke, boleh dong diceritain beasiswa siswa unggul Papua itu apa? Terus, ya itu dulu deh, itu beasiswa apa? Oh iya, beasiswa unggul Papua itu beasiswa yang diberikan untuk anak-anak Papua yang berprestasi. Jadi contohnya kayak di setiap di tempat-tempat di Papua kan ada Mm-mm. anak-anaknya yang berprestasi, itu tuh bakal Oke. dikumpulin terus nanti bakal dikasih beasiswa ini untuk kuliah di luar Papua. Selain di luar Papua juga di luar negeri ada yang kuliah di luar negeri dari beasiswa ini. Oke, jadi
ini adalah kumpulan dari para siswa di Papua yang berprestasi dikumpulkan gitu ya. Terus nanti Iya benar. bukan disalurkan, diarahkan untuk mengikuti kuliah gitu ya, entah itu di Indonesia, di dalam negeri atau aku jadi ngeblank gitu kan tiba-tiba, atau di luar negeri gitu. Oke, aku bingung. Bisa dikategorikan sebagai yang unggul itu apakah dilihat dari hmm, apa sih kalau siswa itu namanya ranking ya? Ranking dari setiap sekolahnya terus dikumpulkan dalam dinas di Papua itu kah? Atau kamu waktu itu juga ada tesnya beasiswa itu? Iya, jadi sebelum kita tes, ada tesnya nih Kak, kita Oh, dikumpulkan oke. dulu administrasinya. Jadi Mm-mm. kayak dilihat dari nilai selama kita di SMA, nilai raport maupun Oh, ranking, juga nilai-nilai ekskul gitu ya Kak. Terus uh-uh. nanti bakal disortir-sortir lagi dari pemerintahnya, baru kalau yang lolos dari administrasi tersebut, baru bisa masuk untuk mengikuti tes dari pemerintahnya. Oke. Jadi memang dilihat dari hasil raport, nilai selama SMA gitu. Ini berarti ini udah ketahuan sedikit ya teman-teman kalau Serani nilai rapotnya bagus-bagus nih. Aduh, aku agak insecure ya. Aku kayaknya agak Enggak, insecure nih ngomong di sini. Oke. Enggak lah ya, enggak lah ya. Oke, enggak lah ya. Aku enggak. bisa. Oke, eh Bisa kok, Kak. ceritain dong Sera, waktu itu gimana sih akhirnya kamu bisa menjadi salah satu siswa yang didaftarkan untuk mengikuti program beasiswa ini? Waduh, waktu itu tuh aku nggak tahu deh, kayak rasanya kayak itu udah jalan Tuhan gitu, Eh, nggak pernah berpikiran untuk dapat Oke. beasiswa kan. Soalnya waktu SMA itu aku karena nilainya lumayan mencukupi, aku ikut tes SNMPTN, aku lulus di salah satu universitas negeri di Papua. Dan pendidikan bahasa Inggris juga, jadi aku udah nggak kayak mikir oh bakal ambil beasiswa atau apa. Tapi waktu aku selesai dengar kelulusan, aku ditawarin sama salah satu guru buat ikut beasiswa ini. Jadi setelah gurunya tawarin, aku tanya orang tua bilang ya udah daftar aja, lolos atau tidaknya juga nggak apa-apa gitu, kamu udah keterima di uh, universitas negeri, jadi diikutin aja dulu. Ya udah, jadi aku ternyata puji Tuhan lolos. Terus setelah ke salah satu ibu kota di Papua, yaitu Jura, setelah ke sana uh, kita kayak dikumpulin dari setiap kabupaten, dari setiap daerah untuk mengikuti tes TPA dan tes bahasa Inggris untuk di apa namanya, disortir lagi gitu, siapa yang lolos siapa yang enggak. Jadi setelah lulus administrasi, aku ke Jayapura, aku ikut tes TPA dan bahasa Inggris lagi. Setelah itu aku nunggu hasilnya, ternyata puji Tuhan lolos lagi. Setelah tes itu aku kita yang udah lolos nih, ada tes ketiga lagi, yaitu tes kesehatan. Jadi kita yang udah lolos Oke. tes TPA ini ikut tes kesehatan lagi. Terus udah ikut tes kesehatan, kita ke rumah sakit, tes kesehatan. Setelah itu disortir lagi nih, siapa yang lolos siapa yang enggak. Jadi ya Oke. setelah tes kesehatan itu langsung uh, dibagi nih hasilnya. Puji Tuhan itu lolos lagi. Jadi pas ya selesai tes kesehatan itu dibagi lah per kampus, siapa yang dapat di kampus ini, siapa yang dapat di kampus ini. Setelah itu baru berangkat ke kampus masing-masing. Gitu, Kak. Baik. Perjalanannya cukup panjang ya, banyak yang harus dilalui. Tadi dilihat dari nilai raport kamu, puji Tuhan bagus, tapi memang pada dasarnya awalnya itu kamu sudah mendaftar program SNMPTN ya. Jadi itu Iya kalau nggak benar. salah pakai rapot juga nggak sih SNMPTN itu? Iya Bener kan benar ya? benar. Oke, jadi kamu udah daftar SNMPTN, barulah pihak dari sekolah kamu menawarkan program beasiswa ini, beasiswa siswa unggul Papua. Selain karena orang tua ngedukung, udah deh coba aja dulu urusan keterima atau enggaknya belakangan, yang penting kamu udah keterima di universitas nih gitu. Alasan kamu mau Iya nyoba benar. beasiswa ini tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya itu kan aku udah keterima di
universitas negeri di Papua nih. Heeh. Terus karena uh, apa ya? Karena aku pendidikan bahasa Inggris juga, jadi aku ditawarin nih sama ketua yang beasiswa ini, kamu mau beasiswanya Oh, dialihkan ke universitas negeri kamu, atau kamu mau kita dikirim ke universitas baru, yaitu Universitas Atmajaya. Itu sebelumnya belum kebayang banget tuh Kak, Universitas Atmajaya itu kayak heeh. gimana. Aku belum tahu universitasnya tuh. Aku yang taunya di Oke. Jogja doang kan ya Kak. Oh ya, Terus betul. aku pikir-pikir lagi, ditanya sama orang tua, kata mama sama papa, kamu di mana aja boleh kami dukung. Terus aku pikir-pikir, kalau aku di luar Papua, udah pasti aku dapat wawasannya lebih luas. Terus aku bakal dapat teman bukan dari satu daerah tuh, aku bisa Oh, berbaur betul. dengan teman dari daerah lain dan juga dapat wawasan yang lebih luas gitu kan. Selain tentang akademik juga non akademik. Seperti itu, Kak. Jadi kayak Oke. belum berekspektasi soal Atmaja ini, cuma kayak ada Mm. keinginan buat kuliah di luar Papua untuk wawasan yang lebih luas dan teman-teman dari daerah-daerah lain gitu. Oke, berarti memang sebenarnya kamu pengen ini sebenarnya dari dalam diri kamu sendiri ya. Kamu juga ada keinginan untuk bisa kuliah di luar Papua, karena kan itu menambah wawasan kamu juga, nambah pengetahuan, nambah relasi juga itu yang paling penting gitu kan. Dan puji Tuhan kamu dapat tawaran beasiswa ini gitu ya, yang akhirnya kamu bisa kuliah di PBI Bener-bener. Atmajaya ini. Nah, untuk itu kan tadi kalau nggak salah denger ya, kamu itu bilang itu mereka yang udah lolos-lolos itu kan dibagi-bagi tuh ke universitasnya gitu. Itu memang gini, maksudnya gimana ya? Memang kitanya belum tahu kita akan didapatkan di universitas manakah atau langsung dibagikan gitu. Jadi kamu siswa A sampai B kamu kuliah di sini, C sampai D di sini gitu atau gimana sih sebenarnya? Oh iya Kak, jadi untuk universitasnya tuh kita sebelumnya belum tahu kan kita dapat di mana. Cuma kalau untuk Oh, jurusannya gitu kita udah pilih sendiri. Jadi kita mau oke. masuk jurusan apa, nanti universitasnya dari belakang gitu bakal ditentuin kamu yang jurusan ini bakal masuk di universitas ini, yang jurusan ini bakal masuk di sini. Seperti gitu Kak. Oke, berarti memang tebak-tebakan lah ya dapatnya di mana, tapi kita sudah memilih program studinya itu sendiri. Oke, em, beasiswa siswa Bener. unggul Papua. Jauh-jauh ya, ini dari ujung ke ujung ya, kamu dari Papua. Ini, aduh, mahasiswa rantau nih ya. Lagi-lagi aku Iya bertemu dengan bener. mahasiswa rantau. Ini jauh sekali gitu. Mungkin aku, temanku ada yang dari Jawa, ada yang dari Jogja merantau ke sini. Dan akhirnya aku menemukan teman baru yang merantau langsung jauh dari Papua gitu akhirnya ya. Iya. Wah, ini nambah pengalaman aku Dari juga nih, ujung nambah Indonesia ya wawasan Kak. aku juga. Betul banget dari ujung Indonesia dan akhirnya aku bisa dipertemukan dengan kamu. Ini sesuatu yang wow, ini bisa membantu aku juga untuk mengenal orang lain gitu kan. Oke. Iya Wah, di bener. sini di kolom komentar nih banyak ya teman-temannya Sera ini ya. Waduh, suportif sekali kalian. Terima Oke. kasih semua. Keren, keren, keren. Kalian emang terdabes kalau kata anak-anak tuh terdabes. Oke, lanjut ya. Tadi kamu Lanjut ya. nih sangat didukung dan disupport sama orang tua. Mau kuliah dimanapun, mereka akan setuju. Kamu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi gitu kan. Hmm, pandemi kan udah dari 2020 nih, Sarah. Ini udah 2021, bentar lagi udah mau akhir tahun. Eh, sempat pulang ke Papua nggak sih ketemu mama papa? Iya, aku kemarin tuh sempat pulang, Kak. Jadi dari Oke. awal pandemi, waktu bulan Maret tuh kan aku selesai ikut salah satu KM juga. Terus itu ada diadakan konser gitu. Jadi aku selesai ikut itu bener-bener udah lockdown. Terus karena baru online juga jadi ya kayak stres gitu kan, Kak. Terus katanya bakal online satu semester nih. Terus aku telepon mama, bakal online satu semester nih, gimana aku mau pulang, boleh nggak ya? Kata mama, ya udah pulang aja sini dulu kan masih online juga. Jadi waktu bulan Juli kalau nggak salah selesai
UAS itu aku langsung balik ke Papua. Aku di sana lumayan lama sih Kak, sampai bulan Mei kemarin aku baru balik ke sini. Oh, oke. Berarti kemarin sempat pulang kampung lah ya. Balik ke Iya, rumah, ketemu mama papa, dan baru balik lagi ke Jakarta bulan Mei kemarin. Berarti berapa bulan yang lalu itu ya? Berarti kamu sempat balik lagi ke sana gitu. Kenapa kamu akhirnya memutuskan balik lagi ke Jakarta? Apakah terlalu sibuk dengan urusan perkuliahan gitu? iya bener. Waktu itu sempat ada Oke. gangguan jaringan juga kan ya. Jadi aku agak Oh, susah untuk ikut kuliah online-nya. oke. Jadi aku memutuskan untuk balik juga karena semester 5 ini udah makin banyak ya tugasnya Kak, Oh, tugas betul. kampus. Terus udah mau persiapan juga untuk praktek. Jadi ya aku memutuskan untuk balik aja ke sini nanti. Begitu Kak. Gak apa-apa ya, balik lagi, merantau lagi demi masa depan kamu, demi pendidikan kamu juga, dan pastinya itu akan didukung lah ya, disupport terus sama orang tua dimanapun kamu berada, asal niat kamu tuh adalah baik, tulus untuk melanjutkan pendidikan. Asal niatnya nggak buruk-buruk gitu lah ya. Oke. Iya benar. Hmm, kamu penerima beasiswa siswa unggul, berarti prestasimu cukup baik ya. Bukan cukup baik lagi dong teman-teman, ini memang luar biasa gitu kan mendapatkan beasiswa dengan seleksi yang tadi udah dilihat dari raport, harus tes lagi. Ini aduh, bete sih ya. Kita udah dilihat oke, nilainya udah bagus nih, lolos. Ada lanjutan lagi deh, harus tes gitu kan. Nah, hmm, beasiswa ini tuh sebenarnya bekerja sama dengan kampus kita ini atau gimana sih? Iya, jadi waktu itu yang aku yang aku dengar dari penjelasan dari pemerintah, beasiswa ini bekerja sama sama Unika Atmajaya untuk memperkuliahkan anak-anak beasiswa dari Papua, terutama di bidang di jurusan pendidikan. Yang aku dengar sih kayak gitu kak. Jadi dia kerjasama dengan Atmajaya untuk memperkuliahkan mahasiswa-mahasiswa yang nanti bakal mengabdi lagi ke Papua. Oh, oke oke. Jadi memang ini kerjasama dari pemerintah di Papua bersama dengan Unika Atmajaya. Nanti dalam lebih utamanya dalam hal pendidikan lah ya. Jadi ketika sudah lulus nanti menjadi sarjana pendidikan, jadi guru, dan nanti akhirnya teman-teman penerima beasiswa ini akhirnya balik lagi ke sana untuk mengabdikan dirinya sebagai guru tenaga kependidikan. Seperti itu ya? Benar kak? Oke, dari penerima beasiswa SOP ini, apakah cuma kamu aja atau ada beberapa teman lagi tuh? Oh iya, Kak Jaya yang penerima beasiswa SOP ini, kalau dari aku Fakultas Pendidikan Bahasa itu kira-kira ada 14 atau 15 orang, Kak. Jadi bagi jadi dua. Yang satunya itu di PBI, jadi PBI kita ada berlima, terus yang di PGSD itu sisanya dia sekitar ada 10 atau 11 orang. Jadi bagi dua, PBI sama PGSD. Oke, jadi memang nggak hanya kamu ya, jadi ada beberapa teman-teman juga, teman-teman berprestasi dari Papua ini yang dibagi menjadi dua di pendidikan bahasa Inggris dan juga PGSD tadi. Nah, kamu kan dari awal bilang nih, kamu Benar. dulu daftar PTN-nya itu bahasa Inggris juga. Sekarang kamu ikut beasiswa ini bahasa Inggris juga. Ada apa nih dengan bahasa Inggris? Kenapa kamu mau memilih jurusan atau program studi pendidikan bahasa Inggris? Hmm, eh, yang pertama itu, eh, aku sebelumnya waktu SMP tuh aku benar-benar nggak tahu bahasa Inggris gitu dan benar-benar nggak suka. Terus waktu masuk SMA nih ada salah satu kursus gitu kan kak di Papua, kursus bahasa Inggris. Jadi kita anak-anak yang tinggal di situ tuh boleh ikut gratis gitu kan kak. Jadi aku mendaftar, aku ikut. Terus iya lama-lama ikut-ikut termotivasi terus tertarik banget sama bahasa Inggris. Kayak wow seru Oke. juga ya. Terus Eh, waktu ke sekolah ternyata beda banget sama sekolah gitu kayak
ada teman-teman yang takut untuk berbahasa Inggris, takut untuk berbicara di depan umum menggunakan bahasa Inggris, atau takut dapat tugas bahasa Inggris. Jadi aku mikirnya dengan kesempatan beasiswa ini, di mana pendidikan bahasa Inggris, aku bisa ada kesempatan untuk nanti menjadi guru dan mengajar kembali ke Papua, dan kayak memotivasi adik-adik di Papua bahwa bahasa Inggris itu tidak sengeri itu, bahwa bahasa Inggris itu menyenangkan gitu. Oke, kadang seperti ini ya, Sarah. Kadang ada ya orang yang berpikiran kalau bahasa asing tuh memang, aduh, kayaknya sulit banget nih untuk didalami. Kadang atau mungkin ada yang kurang percaya diri gitu. Kadang aku pun nih kurang percaya diri. Bikin tugas dalam bahasa Inggris aku nggak pede. Aku tahu aku berbicara dengan bahasa Inggris kadang, aduh, malu deh diliatin sama orang, misalkan seperti itu. Dan ternyata ini tuh bukan menjadi apa ya, memang masalah umum, sudah banyak ya orang-orang yang seperti itu. Dan kamu sendiri juga tadi cerita pas SMP juga, aduh, bahasa Inggris males juga sempat belajar bahasa Inggris, nggak ada ketertarikan sama sekali dengan bahasa Bener. Inggris, tapi akhirnya sekarang menjadi mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris loh. Ini sangat luar, wow gitu kan, orang mikir, hah, dulu lo nggak suka bahasa Inggris, kenapa sekarang jadi anak PBI gitu kan. Ini sesuatu yang apa ya? Kamu berarti sudah belajar gitu, banyak pengalaman juga. Bener-bener. Kamu tadi ikut kegiatan dan akhirnya kamu tertarik. Ih, ternyata bahasa Inggris seru juga nih dipelajarin. Kamu juga memiliki panggilan ya untuk mengabdi lagi di Papua sana untuk memotivasi lah ya ke adik-adik di sana. Tenang guys, bahasa Inggris nggak susah itu, gampang dipelajari. Oke, jadi itu memang Bahasa Inggris tuh menyenangkan. oke, bahasa Inggris menyenangkan ya teman-teman. Ingat ya kata Sarah ya, pendidikan bahasa Inggris itu menyenangkan. Jadi tenang aja, jangan takut dengan bahasa Inggris. Nanti kalau mau belajar mungkin boleh kontak Sarah aja kali ya. Bener nggak nih? Boleh ya? Oke. Boleh banget, boleh, boleh. Oke, Sarah. Nih, aku kaget loh sebenarnya ketika kamu bilang, dulu aku SMP gak ada tertarik-tertariknya sama sekali dengan bahasa Inggris. Nggak ada minat atau mungkin minder. Sekarang pasti udah percaya dirinya tinggi banget ya kamu ya bahasa untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris. Bener nggak tuh? Puji Tuhan. Udah Puji lumayan. Tuhan ya. Aduh, aku jadi minder deh harus berbicara dengan narasumber kita hari ini gitu kan. Oke, itu alasan kamu Waduh. karena kamu mau mengabdikan diri kamu juga nantinya untuk teman-teman di Papua, untuk mengajar juga, dan yaitu mengabdikan diri kamu gitu kan. Nah, kalau selama kuliah ini, 5 semester ini gitu kan ya, ada nggak sih hambatan-hambatan kamu selama mengenyam pendidikan bahasa Inggris ini yang tadinya mungkin SMP kamu, aduh apaan sih ini bahasa Inggris gitu kan, tapi sekarang akhirnya jadi mahasiswa PBI gitu, hambatan-hambatan, kamu masih mendapatkan hambatan-hambatan gitu nggak sih Sarah? Atau nggak ada nih sama sekali? Kalau untuk hambatan sih pasti ada ya, Kak. Cuma Oke, oke. kayak semakin kesini walaupun semakin susah, tapi kayak seru aja gitu. Kayak ada tantangan baru, ada sesuatu ilmu baru yang aku dapat. Semakin ke semester 5 tuh semakin wow, materinya tuh semakin kayak aku nggak expect gitu bakal dapat mata kuliah seperti ini, bakal dapat mata kuliah seperti ini yang dalam bahasa Inggris gitu. Kayak keren banget. Tapi untuk hambatan pasti ada sih, kayak bagaimana aku manage waktu buat uh, kuliah dan di luar kuliah. Paling hambatannya tuh manage waktu doang sih, Kak. Oke, kalau hambatan yang kamu temukan sejauh kuliah 5 semester ini adalah memanage waktu. Itu yang mungkin agak susah diatur ya untuk mahasiswa. Tapi untuk mata kuliahnya sendiri, so far so good gitu. So far so good gitu kan. Aman-aman aja berarti. Untuk sementara ini, untuk semester 5 sih masih bisa dimengerti dan masih aman-aman sih. Soalnya dosen-dosennya juga baik-baik kan, kayak
aku nanya pasti dijawab, teman-teman juga kalau aku nggak ngerti pasti aku bertanya, mereka berikan penjelasan gitu. Oke, berarti so far masih oke lah ya. Teman-temannya juga baik, suportif, Bapak Ibu dosennya pun sama, mau membimbing juga. Itu, berarti betah lah ya kuliah di PBI Atma. Betah nggak nih kamu? Gimana kan? Betah ya berarti ya kuliah di Iya, PBI ya. betah banget. Iya, bener-bener. Oke, mungkin karena kamu sudah bilang kamu betah kuliah di PBI dan ini nanti akan disimpan rekamannya gitu. Nah loh, dilihat oleh Bapak Ibu dosen nih, waduh gitu. Eh, Alasan Waduh. apa yang membuat kamu bilang kamu betah selain Bapak Ibu dosen dan teman-temannya itu baik? Apakah metode pembelajarannya itu berbeda dengan yang lain, ataukah kuliahnya seru, atau apa tuh? Kenapa kamu bisa bilang kamu betah kuliah di PBI? Iya, jadi aku tuh pernah waktu itu sempat down juga kan Kak, kayak waduh ini Oh, teman-teman aku udah pada bisa, aku ya agak sedikit terlambat mungkin karena bagaimana manage waktunya, aku masih susah waktu mhm. semester 2 3 tuh kan Kak. Terus aku melakukan kayak survei kecil-kecilan gitu, aku nanya ke teman-teman PB aku yang di kampus lain. Aku nanya kalian tuh udah mata kuliahnya udah sampai mana sih? Terus kalian tuh dapat mata kuliah ini enggak sih? Mereka aku bandingin sama mata kuliah aku kan yang di PBI. Terus mereka bilang, "Wah, kita belum dapat tuh kayaknya nanti semester 8 baru kita dapat." Aku kayak, "Wow, berarti PBI ini bener-bener kayak wow, amazing banget, nggak tahu mau ngomong apa lagi, kayak yang bahkan yang mereka dapatnya semester 8 tuh kita dapat, dan kayak kita tuh bahkan lebih dibuat mengerti gitu Kak." Oke. Sempat mengalami kesulitan karena ya memang itu ya, kamu dari awal bilang agak susah membagi waktu kamu karena dengan kesibukan kamu, berarti emang bener anak ini, si Sarah nih aktif banget gitu ya, aktif banget anaknya, jadi Wow. kesulitan kesulitan memanage waktunya juga dan sempat membandingkan materi perkuliahan di PBI Atma dengan teman-teman kamu di universitas lain gitu kan. eh karena yang kamu dapat itu beda gitu, teman-teman kamu bilang ini kayaknya semester 8 deh, kok lu udah duluan gitu. Perasaan kamu saat itu apa tuh? Apakah aduh anjir ini susah banget misalkan seperti itu, atau ya ampun aku kecepatan, atau apa tuh perasaan kamu saat itu? Shock lah ya gitu, pasti apa tuh? Waktu itu sih sempat kaget juga, tapi seneng seneng aja gitu, kayak wah berarti materi kita yang kita dapat di mata kuliah di PB itu luas banget ya, kayak bahkan yang mereka dapat di itu masih semester mereka dapat itu nanti di semester 8 aku udah dapat duluan gitu, kayak berarti PB ini mempersiapkan kualitas-kualitas lulusan yang benar-benar unggul gitu. Oke, sungguh luar biasa gitu lah ya. Wow, ternyata PBI Bener. ini juga mempersiapkan diri, mempersiapkan dengan baik juga supaya menghasilkan lulusan-lulusan itu juga sangat luar biasa gitu kan. Oke, Bener. aku jadi agak minder deh ngomong sama kamu. Aduh guys, maafin ya, agak hari ini kayak jadi agak minder Waduh, banget gitu jangan kan. gitu dong. Oke. Tadi, oke. Eh, Kamu waktu itu, oh, oke, aku agak flashback lagi sekarang ya ke beasiswa kamu waktu itu. Ketika kamu sudah dinyatakan lulus beasiswa siswa unggul Papua, program studi pendidikan bahasa Inggris, perasaan kamu itu saat itu apa sih sebenarnya, Sarah? Kan kamu harus merantau jauh ya dari Papua, harus ke Jakarta, harus lepas dari kedua orang tua, teman-teman dekat juga di sana. Perasaan kamu saat itu gimana tuh? Campur aduk kah atau sedih ya ampun, tahu gitu terima yang sebelumnya aja lah ya gitu, atau gimana? Waktu itu sih sempat sedih, kayak karena sebelumnya aku belum pernah merantau kan, belum pernah berpisah dari orang tua selama ini gitu. Tapi di sisi lain aku bersyukur kayak
wow, Tuhan tuh baik banget gitu. Aku nggak pernah expect bakal masuk beasiswa ini, bakal dapat dan bakal masuk di PBI Unika Atmajaya. Dengan yang aku cari waktu itu 2019 tuh, Unika Atmajaya itu salah satu universitas terbaik swasta se-Indonesia. Dari itu membuat aku bersyukur banget bahwa Tuhan tempatin aku tuh bener-bener kayak gak sesuai sama rencana aku gitu, di luar dari rencana aku. Kayak sampai sekarang pun aku kayak berpikir, wow, rencana Tuhan tuh di luar dari pemikiran aku ya. Bersyukur banget gitu kan. Oke. Satu kata yang menggambarkan semuanya adalah bersyukur ya. Karena ini Bener. mungkin impian yang tidak terduga, sebenarnya tidak terduga. Tuhan akhirnya memberikan jalan kamu untuk bisa berkuliah di Unika Atmajaya. Karena memang pada dasarnya eh Unika Atmajaya sendiri kan memang universitas yang sudah ternama ya. Kalau menurut aku pribadi ya, ini sudah ternama, sudah terpampang banyak ya, orang-orang sudah tahu lah dengan Unika Atmajaya, dan memang Unika Atmajaya ini kan menghasilkan lulusan yang juga terpercaya gitu kan, dan salah satunya inilah Bener. contohnya gitu ya, mahasiswa kita dari penerima beasiswa siswa unggul Papua nih. Oke, tepuk tangan dulu kali boleh lah ya buat Vera ya. Waduh. Oke. Ini memang sih perlu kita bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ya mungkin Sarah sampai saat ini kaget. Waduh, bener nih. Gue bisa kuliah di Unika Atmajaya, PBI lagi gitu kan. Dan inilah kenyataannya, memang kamu sekarang berada di Bener. PBI Atmajaya dan harus selesaikan dengan tuntas ya Vera ya. Iya, harus bener banget tuh Kak. Oke. Ya, teman-teman Vera di sini tuh banyak sekali yang ikut nonton dan selalu mendukung Sera gimana pun juga nih. Dari tadi aku nih sambil ngeliatin komen ya Sera nih, teman-temannya Sera banyak sekali yang selalu mendukung Sera. Oke, Waduh. banyak banget dari tadi gitu. Oke, kita lanjut nih, kita jadi keasikan kan ngobrol berdua gitu. Nah, Iya, bener. eh, hal yang paling berkesan untuk kamu kuliah di PBI Atmaja itu apa Sera? Yang paling berkesan itu ada satu nih. Aku waktu dulu tuh sempat ditakut-takutin gitu kayak kamu tuh kalau kuliah tuh nggak bakal dibantuin sama dosen, kamu bakal dibiarin, kamu bakal dikasih tugas terus Oh, kamu harus bener-bener kerjain sendiri. Tapi oke. pas aku masuk di Unikat Majaya ini bener-bener kayak terbalik 180 derajat gitu Kak. Jadi aku kayak Oke. dosen yang bahkan mereka bilang ya kayak gitu ternyata enggak gitu, kayak dosen malah yang kayak ingetin aku, Sarah jangan lupa kumpulin tugas ini ya, kamu kesusahan di mana boleh banget tanya dosen, nanti dosen jelasin tugas yang kamu susah tuh kayak gini-gini. Terus kalau kamu emang rasa kamu belum mampu di situ, nanti dari prodi kami juga akan memberikan kayak tutorial gitu, kayak memberikan penjelasan tutorial, jadi kamu bisa ikut tuh selama 1 semester, jadi bisa menambah wawasan kamu untuk nanti di mata kuliah ini. Jadi kayak membuat aku terkesan banget kayak wow, ternyata yang yang orang-orang di luar bilang tentang kuliah tuh kayak gini ternyata enggak gitu. Jadi kayak wow, aku terkesan banget sama dosen-dosen di Atmajaya, juga teman-teman aku membuat aku terkesan karena kita tuh nggak jalan sendiri gitu kan. Kita tuh benar-benar kayak saling merangkul, di mana kita yang susahnya tuh di mana, bukan hanya di dalam perkuliahan tapi di luar juga, kayak kita ada masalah kita bisa saling sharing. Dan teman-teman di PB itu semuanya baik-baik banget. Oke, berarti perkataan-perkataan orang yang bilang, nanti lu kalau kuliah, lu bekerja sendiri, dosen-dosen nggak akan ngebimbing lo gitu. Tapi itu bisa kita hempaskan jauh-jauh lah ya, Vera. Karena memang dari yang kamu sharingkan, Bapak Ibu dosen ini merangkul dan juga membimbing kamu, membimbing teman-teman kamu juga suportif, baik. Kalau misalkan kita ada kesulitan, kita belajar bareng. Jadi hal-hal yang buruk itu kita usir deh jauh-jauh, jangan deket-deket kita lagi gitu lah ya. Oke, jadi itu adalah hal yang paling Bener-bener. berkesan kamu selama kuliah di PBI ya. Nah, Sera, aku mau minta tips nih. Kan kamu dulu katanya nggak suka sama bahasa Inggris.
kamu takut sama bahasa Inggris. Kok eh, tipsnya gimana nih supaya buat kita-kita yang takut bahasa Inggris atau yang kurang percaya diri berbicara menggunakan bahasa Inggris dan tips apa ya? Tips dari kamu deh sebagai mahasiswa PBI sekarang ini buat kita-kita yang mungkin malu atau sungkan kayak gitu. Mau dong dikasih tips. Iya, paling ya yang pertama sih, aku dulu waktu suka bahasa Inggris tuh aku kayak denger-dengerin lagu bahasa Inggris atau enggak nonton film yang Ah, berbahasa Inggris tuh ada subtitlenya. Dari situ juga kita bisa belajar. Nah, terus selain itu, kalau kita mau berani nih Kak, kita harus percaya diri aja dulu. Mau salah mau benar itu urusan belakang kan. Entah grammar kita salah atau benar, yang penting kita berani berbicara untuk kayak membuat diri kita percaya diri gitu untuk ngomong bahasa Inggris. Jadi kalau udah kita percaya diri, terus nanti bakal ada orang-orang yang koreksi. Kamu udah bagus ngomongnya kayak gini, tapi nanti kayak gini, yang ini diperbaiki, yang ini diperbaiki. Jadi akhirnya kita udah berani ngomong, terus karena dari kesalahan tersebut kita belajar, ya akhirnya kita jadi percaya diri gitu. Mau ngomong, kita udah benar, udah diperbaiki, udah benar, dan kita udah percaya diri. Yang penting intinya percaya diri dulu ngomong. oke. Hal yang paling penting adalah kita harus memberanikan diri, percaya diri, kita berbicara menggunakan bahasa Inggris, mau itu salah atau enggak, grammarnya benar atau enggak, itu it's okay, nanti dulu, kita coba dulu latih. Dan tadi salah satu tips yang sangat membantu sebenarnya ini teman-teman, di sini juga ada yang minta satu tips juga gitu kan. Karena yang tadi kamu bilang adalah tonton film yang menggunakan bahasa Inggris atau yang ada ininya ya, subtitle bahasa Inggrisnya dan itu kan akhirnya melatih kita secara perlahan atau dengerin musik tuh biasanya anak-anak muda kayak kita, anak-anak remaja, anak menuju dewasa-dewasa ini tuh sukanya dengerin lagu gitu. Nah, ini juga bisa ngebantu nih buat teman-teman mungkin yang mau bisa lancar berbahasa Inggris, memahami kosakata bahasa Inggris ini menjadi salah satu tips dari Sera untuk kita bisa berani. Yang penting percaya diri dulu gitu kan, percaya diri. Mau urusan itu ada yang typo-typonya nanti dulu aja, yang penting percaya diri dulu. Oke, keren banget nih Sera teman-teman. Bener-bener. Kalau kamu sendiri selama Aduh. belajar bahasa Inggris ini yang ada kesulitan yang terbesar tuh apa sih Sera? Dari yang tadinya nggak suka, akhirnya sekarang jadi suka, itu kesulitannya apa? Kalau untuk aku sendiri, kesulitannya tuh sama sih kayak yang aku ngomong tadi, kayak aku tuh nggak percaya diri Oke. gitu buat ngomong di depan orang-orang. Kayak aku takut aku salah ngomong, takut walaupun Hmm. aku udah kayak persiapan nih. Nanti aku ngomongnya kayak gini, ngomongnya kayak, tapi kayak udah mau mempresentasikan, aku kayak gugup gitu, kayak waduh ini aku takut salah ngomong, apalagi kalau di depan dosen atau di depan orang-orang yang udah lebih jago bahasa Inggris dari aku kan Kak. Tapi kayak ya itu kesulitan aku sih. Selain itu kayak waduh aku takut kalau kosakata aku masih kurang, aku takut ya kayak nggak percaya diri aja gitu. Tapi setelah masuk di PBI banyak yang mendukung, banyak mata kuliah yang harus kayak mengharuskan kamu untuk ngomong di depan, harus kayak selain mata kuliah juga di luar sih, kayak kayak seperti sekarang gini kan ada acara-acara, terus pokoknya harus berani ngomong dulu baru kamu bisa gitu. Jadi dari PB itu mengajarkan aku kayak wow, berarti untuk bahasa Inggris mau benar atau salah yang penting aku berani ngomong dulu, nanti bakal dikoreksi itu dari belakang, yang penting aku berani dulu untuk mencoba, dan nanti buat improvementnya, buat perbaikannya itu nanti bakal aku notes lagi gitu. Oke, justru tips yang kamu bagikan tadi itu adalah salah satu problem kamu juga ya ternyata Iya benar. hambatan kamu juga. Tapi akhirnya ini bagus teman-teman ketika Sarah nih akhirnya tahu gitu masalah dalam dirinya itu apa. Oh ternyata aku kurang percaya diri nih mau ngomong bahasa Inggris atau aku kurang percaya diri nih untuk ngomong public speaking di depan banyak orang atau takut kosakatanya ini salah atau berantakan grammarnya misalkan seperti itu. Nah, tapi dengan memiliki kesadaran diri itulah akhirnya Sarah memperbaiki nih. Oh,
kalau kemarin aku beraninya ngomong sama satu teman aku, misalkan besok aku mau coba ngomong di depan 3 orang teman aku deh, gitu kan. Itu kan akhirnya mencoba hal baru, yang penting percaya diri dulu. Dan ini tips yang sangat bagus teman-teman untuk kita untuk berani tampil di depan umum. Terus juga kalau misalkan mau menggunakan bahasa Inggris, dan ini juga kita harus ya udah oke, tarik nafas, percaya diri, yakin kalau diri kita itu pasti bisa. Gitu ya, Vera ya. Bener banget, Kak. Oke, karena nih kita sudah 1 jam, Vera. Aku nih bener deh nggak nyangka kita udah 1 jam ngobrol-ngobrol. Kayak nggak nyangka aja ya. Dari tadi tuh saking asiknya gitu ngomong sama kamu. Em, Iya, Apa bener. namanya? Aku jadi ngeblank gitu kan. Ini ya, aku mau minta saran, bukan saran, pesan-pesan. Jadi ngeblank kan bener. Aku mau minta pesan-pesan dari kamu sebagai mahasiswi PBI untuk calon maba mungkin ya, untuk calon maba nanti yang akan kuliah di PBI atau mereka-mereka yang kurang percaya diri untuk bisa berbahasa Inggris, dan juga pesan untuk teman-teman. Oh ya, sekarang udah sih, Kak. Sekarang udah terdengar. Oke, sorry, maaf ya, tadi ada tiba-tiba ada panggilan gitu kan. Oke, aku ulang ya. Jadi, aku mau minta pesan-pesan Iya. kamu untuk adik-adik calon mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, terus untuk adik-adik yang mungkin masih kurang percaya diri untuk bisa tampil berbahasa Inggris, untuk adik-adik di Papua juga mungkin yang pingin bisa meraih cita-cita mimpi seperti kamu, dan juga pesan-pesan untuk teman-teman kamu di PBI dan FPB. Silahkan. Iya, untuk terutama untuk teman-teman yang mungkin baru mau masuk kuliah atau mempersiapkan diri untuk masuk kuliah, yang aku pesanin keep going, jangan berhenti di situ karena kita tuh nggak pernah apa ya nggak pernah berhenti untuk selalu belajar gitu. Pokoknya kalau gagal coba lagi. Pokoknya selama kita mencoba itu adalah proses dan apa ya kata biasa yang aku dengar tuh hasil nggak bakal mengkhianati proses. Jadi selama kita masih terus mau berproses, nanti hasilnya kita bakal rasain sendiri. Jadi kita kayak yang mau masuk SMA nih, kita harus belajar terus, jangan menyerah. Paling mungkin capek ya istirahat dikit, tapi untuk kayak kita mau mencapai tujuan atau target kita nih, kita harus keep going on, jangan berhenti di situ. Mungkin istirahat boleh, tapi berhenti jangan, kita harus terus mencoba dan jangan ragu-ragu untuk mengambil satu keputusan. Jika kita udah yakin sama keputusan kita itu, kita harus take it dan bawa sama Tuhan untuk kayak berdoa terus, percaya bahwa uh, God is in our plan. Tuhan tuh selalu bersama kita gitu, nggak pernah tinggalin kita. Jadi jangan pernah ragu-ragu. Jadi kayak kita udah plan buat masuk di kampus ini dengan jurusan ini, kita harus yakin, nggak boleh ragu-ragu. Terus buat teman-teman juga yang di PBI dan juga di FPB, semangat terus, nggak boleh pantang menyerah karena kita nggak sendirian, kita dibantu oleh dosen, kita dibantu oleh teman-teman kita, bahkan yang dari luar prodi kita, kita pasti bakal dibantu. Seperti itu sih pesan aku, Kak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sarah, teman-teman semuanya. Ini memang sangat motivasi banget ya untuk kita-kita. Kita juga harus percaya diri, lakukanlah. Kalau kamu capek, kamu lelah, it's okay. Kamu istirahat sejenak, tapi kamu jangan berhenti. Kamu harus terus kejar mimpi kamu sampai dapat. Dan ini yang sedang dihadapi, sedang dilakukan oleh Sarah. Sarah, terima kasih banyak atas waktu yang sudah kamu Terima berikan kasih kepada banyak. kami semua, kepada teman-teman Sobat FPB di sela-sela kesibukan kamu, uh, organisasi, aktivitas di gereja, tempat ibadah kamu masih mau berbagi pengalaman sharing bersama teman-teman FPB ini. Dan semoga hasil sharing ini nanti juga akhirnya membantu teman-teman kita yang mungkin memiliki keraguan untuk bisa berkuliah, meraih cita-citanya, untuk adik-adik di tempat kamu sana di Papua juga mungkin yang kurang percaya diri, akhirnya setelah melihat sharing ini
Wow, ini nih Kak Sera, aku juga mau deh seperti Kak Sera. Yang akhirnya nanti suatu saat kamu bisa balik lagi ke Papua, kamu bisa mengabdikan diri kamu, dan pastinya kamu bisa menjadi berkat bagi sesama kamu. Terima kasih banyak ya Sera atas waktunya pada malam Eh, hari ini. Terima kasih banyak, Kak. Udah undang. Terima kasih Oke, banyak. Terima kasih, terima kasih ya. teman-teman. Terima kasih. Sehat selalu ya Sera, jaga kesehatan selalu di Iya, dormitori. sehat-sehat juga, Dadah. Kak. Ya. Oke, teman-teman semuanya, gimana nih? Udah denger sharing dari Sera nih, teman-teman Sera. Terima kasih banget sudah selalu support Sera juga yang tadinya Sera malu atau ragu berbahasa Inggris, tapi akhirnya berkat kalian juga Sera berani meraih mimpinya gitu. Dari awal sudah ingin menjadi guru, ikut mau ikut program studi bahasa Inggris, dan dari segala rintangannya juga yang dia hadapi, segala proses kehidupannya untuk bisa meraih mimpinya, dia kejar jauh-jauh ya teman-teman, dari Papua sampai ke Jakarta menjadi mahasiswa rantau untuk mengejar mimpinya menjadi mahasiswa untuk kuliah di Atma Jaya di program studi pendidikan bahasa Inggris, sehingga setelah lulus nanti dari PBI, Sera bisa mengabdikan dirinya di Papua, bisa memotivasi adik-adiknya di sana untuk ayo yuk semangat yuk kita bisa loh gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk nonton sharing pada malam hari ini. Semoga seperti yang sudah dikatakan tadi, sharing ini juga bisa membantu teman-teman semuanya untuk membuat diri teman-teman menjadi lebih percaya diri ke depannya, lebih baik, mengatur waktu juga untuk lebih semangat dalam perkuliahannya. Terima kasih banyak teman-teman Sobat FPB sudah menyempatkan waktunya untuk menonton live sharing ilmu bareng FPB bersama dengan Sera pada malam hari ini. Sampai jumpa ya teman-teman di sharing ilmu bareng FPB part selanjutnya, yang tentunya kita akan menghadirkan narasumber dari berbagai macam program studi yang ada di fakultas kita, yang akan membagikan pengalaman, sharing, dan tidak akan bosan menemani kalian di malam hari. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Selamat beristirahat. Selamat malam teman-teman semuanya. Jaga kesehatan.